Masuk ke readingan rezeki di bulan Juli 2026 ini kita buka dari 4 energi ya. Dari mana sih datangnya rezeki, terus kartu konfirmasi plus saran buat setiap kesempatan. Kita simak aja lah buat zodiak siapa kali ini. Buat zodiak siapa kali ini kita acak dulu ya. Halo. Buat zodiak Aquarius, 4 energi rezeki yang datang dari mana aja sih gitu ya. Kita buka dari 4 energinya. Buat zodiak Aquarius di bulan Juli 2026 ini nih kartunya Aqua. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerapkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Aquarius, ini energinya kita buka sama-sama. Sebelum ke masuk 4 energi, kita buka dulu di energi Aquariusnya ada apa sih. Ini ada rasa lelah, capek di pikiran. Berarti saat ini bulan Juli ini Aquarius lebih ke udahlah gimana adanya aja gitu, udah capek, yang penting aku berharap, berdoa, pasrahin semua, ketika ada kesempatan ya aku ambil gitu, nggak ngejar-ngejar seperti dulu lah ya. Sekarang lebih ke ada kesempatan ambil, tapi bukan berarti diam gitu, sambil ngedoa, sambil ikhtiar nyari gitu ya, nyari peluang yang baik di mana nih, tapi nggak terlalu ngejar. Kalau ngejar gini, ini aku punya keinginan apa, ngejar ke situ capek gitu ya. Sekarang mah lebih ke ngusahain ikhtiar sini, nggak ada ikhtiar sini, nggak ada gitu. Pas ada kesempatan gede, peluang, ambil langsung ya. Tapi di sini kayak lebih ke banyak berdoa mungkin ya, mudah-mudahan apa yang didoakan itu segera terwujud. Ini kartunya dari energi pertama, rezeki datang dari mana sih? Ace of Swords, ini energi mampu, energi bisa. Nanti kita bahas kartu konfirmasi plus sarannya gitu ya. Di energi kedua, rezeki itu datang dari Queen of Swords, dari keyakinan yang kuat. Di energi ketiga, rezeki datang dari mana? Di energi ketiga, rezeki datang dari Emperor, dari keberanian. Di energi keempat, ini rezeki datang dari kegagalan. Nah, ini energi terakhir, biasanya yang dari kegagalan gini kita kuat gitu ya, lebih baik lagi ketika mau maju. Ini Emperor, ada keberanian, ada Queen of Swords dari ketegasan, ada rezeki juga. Kartu pertama aja yang kita bahas dulu gitu ya, nanti kita bahas kartu-kartu berikutnya. Ini rezeki datang dari Ace of Swords. Ace of Swords mampu gitu ya, diri kita mampu, bisa yakin. Ini udah tahap dimana kitanya apapun yang dipikirkan itu bisa aja berbuah, terjadi. Ada keberanian di sini, ada buah juga ya, ada hasil dari apa yang kita usahakan. Ini di energi ini pikiran kita udah jernih, udah tenang, makanya apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan bisa aja terjadi. Ada kebangkitan baru. Sesuatu yang dulu nggak bisa tercapai, belum bisa tercapai di awal Juli ini, di bulan Juli mungkin ya, bisa tercapai. Ada jalan dari Ace of Swords, ada kebangkitan lah. Dulu nggak sempat berhasil di energi ini, tapi sekarang berhasil di keadaan yang sekarang ini gitu, di keadaan yang sekarang, di keinginan yang kemarin gitu. Ini kebaikan datang, bisa berasa lah ya. Ketika dulu mungkin kita ngusahain gagal, sekarang ada perbaikan, kelihatan usahain ini kok bisa jadi, kok bisa tumbuh gitu. Ini energi keberlimpahan yang halangin ini semua permasalahan konflik. Hindari permasalahan konflik ini, akan ada kebaikan buat nanti di depannya. Jadi di keadaan ini kita lebih ke menghindari konflik ya, yang halangin konflik itu sendiri. Ada rezeki buat jangka panjang. Mudah-mudahan rezeki ini bisa bertahan buat masa depan. Ini yang sekarang terjadi di keadaannya, kartu paling bawah dari Ace of Swords ini tentang keberlimpahan, tentang energi mensyukuri ini ya, energi nyukuran gitu. Apa sih yang
ada di diri kita, yang jadi milik kita, rezeki kita. Ini semua bisa terjadi dari kegagalan. Setelah kegagalan di keadaan kemarin, mungkin sekarang ada milik rezekinya, kita ngusahain nyoba buat mensyukuri apa yang dimiliki, karena ini emang udah jalannya. Di sini ada derepan mampu gitu ya. Makanya kenapa dibilang mampu, di sini ada kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan, pegopan dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita tindakan. Ini yang ngehalangin, ngelihat dari kejauhan ada depil yang ngehalangin ini gini. Dulu gagal, ketika gagal kita dilihat sama orang gitu ya. Sekarang kita ada keberhasilan, udah mulai mau memulai sesuatu, dilihat juga sama seseorang. Kita buktikanlah ya ke orang-orang yang memperhatikan kita, yang mungkin nggak suka, bisa jadi kita ada perubahan. Cuman di energi ini yang harus kita lakukan, hindari pikiran jelek tadi gitu ya. Tadi sekedar informasi aja, karena ketika kita punya pikiran jelek bisa jadi ada masalah sama orang sekitarnya. Masalah terjadi, nantinya kita ragu dengan apa yang mau Aquarius lakukan. Makanya hindari aja. Ada devil di sini Kak, kayak kita teh gimana ya, ini kalau ada masalah sama keadaan sekitar, nantinya ujung-ujungnya kita ragu. Sayang kesempatannya, karena kesempatan ini ada untuk perubahan diri kita. Mending fokus sama apa yang kita lakukan, maju tanpa memikirkan keadaan sekitar gitu ya. Soalnya kalau memikirkan keadaan sekitar, ini yang ada masalah, konflik gini, konflik dari pencapaian kita. Jadi emang mungkin nggak semua orang bisa ngerasain bahagia ketika orang lain ada kesuksesan gitu ya. Itu pikiran kita jadi jelek kemana-mana. Soalnya di sini ada depil juga. Mending hindari itulah, fokus sama apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang kita punya, terus mensyukuri kebaikan-kebaikan yang datang di energi ini, yang ngehalangin permasalahan. Jadi hindari permasalahan sama orang sekitar. Sekarang fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan, kita usahakan, akan ada keberhasilannya, karena mampu as of sword. Soalnya gini, kalau kita fokus ke pihak lain atau ke keadaan lain, bisa aja sebenarnya di energi as of sword kita ngeruntuhin atau bikin masalah lah ya, bisa mampu. Tapi sebenarnya daripada kita mikirin keadaan orang lain, mending fokus sama perubahan yang ada di Aquarius itu sendiri ya. Hindari masalah konflik Kak. Kita tutup energi pertama. Lanjut ya ke energi kedua. Di sini energi kedua ada Queen of Swords, ada ketegasan, ada keyakinan yang kuat untuk kemauan. Ketika di pikiran kita yakin, wah ini bisa nih, wah ini mampu nih, silahkan lakukan, silahkan usahakan, karena akan ada rezeki di situ. Queen of Swords Maya, kenapa kita harus bertindak? Karena orang menuju Queen of Swords nggak semudah itu, pasti ngelewatin ujian-ujiannya. Sekarang mumpung bisa, mumpung mampu, silahkan lakukan. Di sini ada The Star, ada impian, ada perenungan, ada tujuan. Yang halangin ini semua perasaan kita. Di sini kayak gini ya, kayak ada tawaran yang halangin. Kita buka aja lah ya, rezeki gimana sih datangnya ini. Gagal. Gini, di keadaan kali ini kita nggak boleh gagal lagi gitu. Di pikiran kita udah punya tujuan. Wah ini aku mau kesini nih, usahainnya di rezeki. Tapi kayak masih direnungkan lagi, karena yang halangin tawaran yang ada. Kayak tadinya punya tujuan, terus kayak kegoda gitu sama tawaran ini. Mending di sini ada kebahagiaan nih. Yang harus kita lakukan apa ini? Tentang tujuan Kak, mending maju ke depan. Masalah tawaran itu kita pernah ngusahain tapi gagal. Sekarang fokus sama apa yang jadi tujuan di pikiran kita, di tindakan kita kemarin. Yakinkan diri, yakinkan pikiran, lalu lakukan. Nah, ini ada 3 tongkat tentang tujuan. Maju, Kenig Open mau udah bergerak ya ke tujuan itu, masa mau balik lagi. Sekarang syukurin apa yang kita usahakan kemarin. Target dari sini tersakiti sama pemikiran sendiri.
Gak usah banyak dipikirkan lagi ya, apalagi tentang tawaran, tentang kebahagiaan yang ada. Soalnya kemarin juga udah ngusahain gagal, kan mending maju. Ini kayak kepikiran terus, padahal di sini kitanya udah bertindak buat maju menurut keyakinannya Aquarius sendiri. Sebenarnya lakukan keinginannya itu. Nah, di sini ada desan, yang namanya desan ada rencana. Tapi kitanya harus tegas. Tegas di sini ya lakukan, bukan cuma di pikiran aja yang yakin, tapi tindakan juga harus tegas. Beranjak silahkan, usahakan kembali apa yang jadi tujuan kita. Bisa tahulah ya ketika kita tujuannya udah bener, ini Ace of Pentacle, rezekinya ada, uangnya ada, jadi silahkan lakukan, lanjutkan. Cuman yang jadi penghalang ini King of Cup, ada tawaran lain gitu ya yang bikin goyah perasaan kita. Ini gimana sih harusnya. The Strength, tentang kesabaran, yang halangin kesabaran. Targetnya kebersamaan. Jadi kayak gini lah ya, ini yang tawaran yang bikin galau kita. Tawaran di sini kebersamaan sama seseorang. Cuman ketika kita ngusahain di situ gagal, kayak rezekinya kok susah gitu. Sekarang udah mulai punya pemikiran sendiri, mungkin ya udah mulai punya tindakan sendiri. Aku mau ngusahain ke sini, nyobain. Ketika bertindak, ini godaan ada di sini, ayo ke sini. Kita maju aja Kak ke sesuatu yang kita lagi kerjakan. Jangan sampai gagal lagi gitu ya. Kemarin gagal karena godaan, karena tawaran itu gitu. Sekarang nggak boleh gagal lagi, maju aja ya. Seperti itu Aquarius energi kedua, energi rezeki yang datang. Ini mudah-mudahan dapat dimengerti ya pembahasan readingannya. Sekarang lanjut ke energi ketiga. Ada Emperor, ada keberanian. Rezeki datang dari keberanian ini. Tapi sebelum kita bahas, yang baru masuk jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak ini ya yang udah selalu dukung terus, support terus channelnya. Makasih dimanapun berada. Terus yang mau belanja, linknya ada di sini, ada produk apa aja silahkan klik aja. Bentuk dukungan support itu ya, yang belanja yang nggak belanja juga silahkan klik aja ya. Aquarius, ini tentang keberanian. Rezeki datang dari energi Emperor, energi keberanian. Orang biasanya ketika udah punya energi keberanian gini ya maju gitu ya. Apapun resikonya di depan aku tanggung gitu. Tapi justru rezeki datang di situ, berarti maju aja. Maju. Akan ada pencapaian kah? Mudah-mudahan ya. Soalnya di sini energi Emperor tentang keberanian. Ini ada demun, ada lamunan, ada ketakutan. Gini Kak, Emperor tentang tindakan di keadaan yang memaksa kita untuk maju. Demun juga keinginan yang bisa jadi kayak penghambat gitu ya. Mending kalau demun di sini datang sebagai penyemangat. Wah, ini aku harus dapat segini nih, maju gitu apapun resikonya. Syukur-syukur ke situ. Targetnya biar kitanya ada tambahan bahan bakar gitu ya. Buat maju, ini energi bertahan dengan apa yang kita inginkan. Dari rasa kecewa akan ada kebahagiaan. Pikiran kita yang bingung. Nggak usah dipikirkan lagi lah. Kalau keadaannya emang memaksa kita untuk maju, memaksa kita untuk mengejar keadaan, ya silahkan. Soalnya apa, di sini udah ada rasa kecewa. Biasanya ketika kita udah ngerasain rasa kecewa kayak gini, mengejar sesuatunya lebih semangat lagi. Jadi kejar aja. Di sini ada Page of Cup, sesuatu yang kita usahakan mudah-mudahan berbuah. Page of Cup mah gini ya, walaupun kita belum mencapai ke tujuan, seenggaknya di perjalanan, di keadaannya kita ada jalan, seenggaknya di perjalanan ada arus, ada jalur gitu ya. Oh ini ya kesini nih. Walaupun belum tercapai tujuan, seenggaknya kita udah nyoba ngusahain, terus nantinya dapat pengalaman juga. Ini keinginan kemauannya datang dari mana? Dari tersakiti. Terus ikutin kata hati. Target dari ikutin kata hati ini ada kesempatan bahagia di depan. Jadi emang mungkin target nggak tercapai, tapi di perjalanannya kita menemukan kesempatan. Oh kesini bagus nih, oh ini baik nih. Jadi rezeki emang datang dari Emperor ini gitu ya, dari keberanian ini. Keberanian kita buat maju, keberanian kita buat perubahan. Nanti jalan ketemu. Ini energi bertahan, King of Pentacle bertahan, ngusahain rezeki, uang, harta untuk kebahagiaan.
ada peg episode, ada kepikiran terus kayak overthinking. Targetnya ke energi the pool. Kita harus berani memulai. Ketika kita ada yang mau dikejar itu, ketika kita mau mengejar sesuatu ya kita mulai. Ketiga Pentacle, fokus sama apa yang akan kita capai di depan. Gak usah banyak berpikir itu, gak usah overthinking, soalnya yang ngehalangin pikiran kita sendiri kayak bingung gitu. Ini kalau kesana nanti akan ada kemenangan gak, akan ada perbaikan gak? Karena sebenarnya ini godaannya dari pikiran kita sendiri. Godaan ini dari pikiran kita sendiri, dari ikatan yang kita harapkan, dari keinginan yang kita harapkan pikiran. Tadinya kita kayak ngusahain di mana tapi kok nggak tercapai. Sekarang aku harus ada kesempatan buat maju. Kesempatan ada, terus yang bikin kita mau juga ada. Maju gitu ya, silahkan. Jadi di energi ini udah jelas rezeki datang dari emperor ya, dari keberanian. Kita harus berani memulai, nggak usah mempertahankan sesuatu yang mungkin nggak selalu tercapai ya di situ. Mending maju Kak, energi yang tadi. Pokoknya ketika kita punya pikiran, punya perasaan atau keadaan yang memaksa kita untuk maju ya maju aja. Nanti resikonya di depan, tapi ini resiko lebih ke kebahagiaan sebenarnya. Ada jalan lain nanti di depan ya, jadi nggak usah takut. Nah, di energi terakhir ini rezeki datang dari kegagalan. Tapi justru Kak, ketika kita menemukan kegagalan gitu ya, nanti pencapaiannya bisa lebih. Karena keinginan kita lebih giat gitu ya, lebih gigih, lebih kuat. Jadi harus berterima kasih sama kegagalan mungkin ya. Karena kalau nggak ada kegagalan kita nggak akan menemukan keberhasilan yang lebih. Ini terasa berat ngejalaninnya karena kita pernah gagal. Tapi kalau dipikir balik lagi, kita emang harus bersyukur ya. Ketika kita gagal, kita tahu oh kelemahan kita di sini. Oh kita yang harus dirubah ini, yang harus diperbaiki ini. Jadi ketika pas maju lagi, kitanya udah mulai siap, udah upgrade. Ini banyak merenung di keadaan tengahnya, banyak diam kayak lebih pemikirin terus. Ini gagal lagi. Ini kegagalan yang berulang. Targetnya Queen of Cup, lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Berarti kuncinya di sini ketika gagal, kita ngelakuin ini semua sekarang dengan ikhlas, dengan ketulusan untuk maju. Di sini kartu tengahnya perenungan, berarti renungkan dulu gitu ya, jangan dulu maju. Buka aja lah ya sarannya, terus kartu konfirmasinya kayak gimana. Soalnya ini kayak gagal, tapi kita ngusahain gagal lagi gitu, terus harus gimana. Yang jadi penghalang tentang perasaan. Berarti jalan satu-satunya di energi ini kita lakukan dengan ketulusan ya. Ini senang-senangkan diri. Gini ya, lakuin dengan ketulusan. Kayak kalau kita usaha atau kerja juga bisa jadi. Ketika kita kerja tapi nggak tulus gitu, kadang di perasaan kayak nggak enak, murang maring gitu ya, marah-marah nggak jelas sama diri sendiri. Nah kalau di energi ini kayak ketika kita ngusahain hal yang seperti itu, lakukan dengan ketulusan, rezeki datang ngalir. Kalau masalah rezeki di keadaannya gimana kitanya gitu ya. Ketika kitanya senang, bahagia, rezeki biasanya ngalir. Jadi emang kuncinya di sini tentang perasaan kita sendiri gitu ya, ketulusan kita sendiri ngusahain sesuatu ini. Ini tindakan harus tegas. Dari kekalahan kemarin, dari kegagalan kemarin, tindakan harus tegas. Ikutin kata hati. Targetnya Four of Cup, perenungan lagi. Ini lebih ke diam lagi ya, maju lagi, diam lagi. Udahlah, berarti di sini kita nggak harus berlari ya, nggak harus berlari untuk mengejar keinginan kita. Lebih ke mungkin di sini yang harus dilakukan apa, nyari dua tongkat, nyari jalan lain lagi Kak. Templan tentang keadaan gitu ya. Ketika kita ngusahain sesuatu yang salah, mau berapa kali nyoba juga gagal terus. Sekarang ada dua tongkat di sini. Dari perenungan itu ada tawaran mungkin ya. Wah ini kalau kesini bisa lebih baik nih buat kedepannya. Mending ambil tawaran itu sebenarnya. Soalnya kemarin juga udah ngelakuin berapa kali gagal terus. Cuman yang harus diperhatikan, ini lakukan dengan ketulusan apapun itu yang mau dilakukan, biar kebaikan-kebaikan datang. Usahainnya sama hati gitu, sama perasaan, jangan sampai
ketika ngusahainnya perasaan kita kayak terbebani gitu. Ini dari kebaikan-kebaikan yang datang, targetnya dari kebaikan-kebaikan yang datang ini targetnya ke King of Swords. Harus yakin sama apa yang kita mau. Yakinkan diri apa yang akan kita lakukan, usahakan terus lakukan dengan sepenuh hati. Di situ rezekinya ada gitu, kebahagiaannya ada. Ya, seperti itu Aquarius, kita tutup energinya. Ini makasih banyak buat zodiak Aquarius dimanapun berada, makasih banyak ya. Kita tutup ceritanya. Aqua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.